Konon, jauh sebelum nama Wali Songo dikenal luas di tanah Jawa, telah beredar sebuah kisah tentang seorang ulama pengembara bernama Syekh Jumadil Kubro. Dalam cerita tutur yang diwariskan dari generasi ke generasi, sosok ini bukan hanya dikenal sebagai seorang penyebar ilmu agama, tetapi juga sebagai seorang wali yang memiliki perjalanan spiritual luar biasa. Salah satu kisah paling misterius tentang dirinya berkaitan dengan sesuatu yang disebut sebagai paku bumi Jawa, sebuah perlambang yang dipercaya menjadi penyangga keseimbangan tanah Jawa. Tidak ada manusia yang benar-benar mengetahui bentuk benda tersebut. Sebagian cerita menggambarkannya sebagai pusaka, sebagian lainnya menyebutnya sebagai titik spiritual yang tidak kasat mata. Sementara kisah yang paling misterius mengatakan bahwa paku bumi tersebut berkaitan dengan kekuatan gaib yang sejak zaman dahulu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam yang tidak terlihat. Dalam kisah tersebut, tanah Jawa bukan hanya dihuni oleh manusia. Di balik hutan lebat, pegunungan, lembah, dan tempat-tempat yang jarang didatangi manusia, dipercaya terdapat kehidupan dari bangsa jin dengan berbagai tingkatan kekuatan. Mereka memiliki wilayah sendiri, dan sebagian di antaranya tidak pernah mengganggu manusia selama keseimbangan tetap terjaga. Namun, ada pula bangsa jin yang merasa memiliki kekuasaan atas wilayah tertentu, dan tidak ingin manusia berkembang terlalu jauh. Mereka percaya bahwa jika keseimbangan spiritual Jawa berubah, kekuasaan mereka akan semakin melemah. Karena itu, ketika kabar tentang kedatangan Syekh Jumadil Kubro mulai terdengar, sebagian bangsa jin mulai merasa gelisah. Syekh Jumadil Kubro dalam cerita tersebut bukanlah seorang yang gemar menunjukkan kesaktian. Ia lebih sering berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mendatangi masyarakat yang membutuhkan ilmu, mengajarkan akhlak, dan mengingatkan manusia agar tidak menyandarkan kehidupan kepada kekuatan selain Tuhan. Namun di balik kesederhanaannya, terdapat sesuatu yang membuat para tokoh spiritual pada masa itu menghormatinya. Ia memiliki kemampuan membaca keadaan alam dan memahami berbagai tanda yang bagi kebanyakan manusia tidak terlihat. Setiap kali memasuki suatu wilayah, ia selalu memperhatikan keadaan tanah, sumber air, arah angin, dan perubahan suasana di sekitarnya, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Pada suatu perjalanan, Syekh Jumadil Kubro tiba di sebuah kawasan yang berada di antara hutan dan perbukitan. Tempat itu tampak biasa bagi manusia, tetapi suasananya berbeda. Burung-burung jarang terdengar. Beberapa hewan tidak berani mendekati wilayah tersebut, dan angin seolah berhenti ketika memasuki sebuah lembah tertentu. Syekh Jumadil Kubro berhenti di sana. Ia tidak melanjutkan perjalanan. Beberapa saat ia hanya berdiri sambil memperhatikan tanah di bawah kakinya. Dari sinilah cerita tentang paku bumi mulai terbuka. Konon, di bawah tanah kawasan tersebut terdapat sebuah titik yang dipercaya menjadi salah satu simpul kekuatan spiritual tanah Jawa selama ratusan tahun. Tempat itu dijaga oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tidak sembarang manusia dapat mendekatinya. Bahkan, bangsa jin yang tinggal di wilayah tersebut dipercaya memiliki aturan untuk tidak mengusik keseimbangan tempat itu. Namun pada malam ketika Syekh Jumadil Kubro datang, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah di sekitar lembah bergetar sangat halus. Tidak cukup kuat untuk dirasakan oleh manusia biasa. Tetapi getaran tersebut membuat para makhluk gaib yang berada di sekitar kawasan itu panik. Mereka mengetahui bahwa seseorang telah datang. Seseorang yang bukan sekedar musafir. Seseorang yang mengetahui bahwa di bawah tanah, tempat mereka berdiam, terdapat rahasia yang selama ini mereka lindungi. Malam semakin gelap ketika Syekh Jumadil Kubro duduk dan melakukan tafakur. Tidak ada senjata di tangannya, tidak ada pasukan di belakangnya. Hanya seorang ulama dengan pakaian sederhana yang duduk dalam keheningan. Namun jauh di dalam hutan, terdengar suara-suara yang tidak berasal dari manusia. Bangsa jin mulai berkumpul. Mereka tidak berani mendekat, tetapi juga tidak mau meninggalkan wilayah tersebut. Sebab mereka menyadari satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Syekh Jumadil Kubro telah menemukan jejak paku bumi Jawa. Dan jika rahasia itu sampai terbuka, keseimbangan antara alam manusia dan bangsa jin dipercaya akan berubah selamanya. Malam semakin larut ketika Syekh Jumadil Kubro masih duduk dalam keheningan di lembah.
yang dipercaya menyimpan rahasia. Paku bumi Jawa. Langit terlihat gelap tanpa banyak bintang, sementara angin, yang sejak tadi berembus, perlahan tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi begitu sunyi, hingga suara dedaunan yang bergesekan terdengar seperti bisikan. Bagi manusia biasa, keadaan tersebut mungkin hanya terasa aneh. Namun dalam kisah yang berkembang di tengah masyarakat, malam itu merupakan pertanda bahwa sesuatu dari alam yang tidak terlihat sedang bergerak. Dari berbagai penjuru hutan, bangsa jin yang mendiami kawasan tersebut mulai berkumpul. Mereka tidak datang untuk menyerang, sebab mereka mengetahui bahwa orang yang berada di tengah lembah bukanlah manusia biasa. Mereka hanya mengawasi dari kejauhan, mencoba memahami tujuan kedatangan seorang ulama, pengembara yang tiba-tiba berhenti tepat di tempat yang selama ratusan tahun dianggap sebagai wilayah terlarang. Syekh Jumadil Kubro tetap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia justru melanjutkan taflakurnya, seolah mengetahui bahwa kehadiran makhluk-makhluk tersebut tidak perlu dilawan dengan kekuatan. Dalam kisah tutur, beliau memahami bahwa dunia manusia dan dunia gaib memiliki batas yang harus dihormati. Manusia tidak seharusnya main kari-kari makhluk gaib untuk menunjukkan keberanian. Sementara makhluk gaib juga tidak seharusnya mengganggu manusia tanpa alasan. Keseimbangan itulah yang menjadi perhatian utama Syekh Jumadil Kubro. Ia datang bukan untuk menantang bangsa jin, melainkan karena merasakan adanya perubahan pada tanah di wilayah tersebut. Menurut cerita, perubahan itu terjadi karena salah satu penjaga lama kawasan tersebut telah meninggalkan tempatnya, sehingga keseimbangan yang selama ini terjaga mulai terganggu. Di balik pepohonan yang gelap, para pemimpin bangsa jin mulai berdebat. Sebagian menganggap Syekh Jumadil Kubro harus segera diusir sebelum mengetahui lebih jauh tentang rahasia lembah. Sebagian lainnya justru mengingatkan agar tidak melakukan tindakan gegabah. Mereka mengetahui bahwa manusia yang memiliki ilmu dan keteguhan hati seperti Syekh Jumadil Kubro tidak mudah ditakut-takuti. Jika mereka menyerangnya tanpa alasan, akibatnya bisa lebih besar. Mereka hanya dapat menyaksikan dari kejauhan ketika Syekh Jumadil Kubro mengambil segenggam tanah di dekat sebuah batu besar. Tanah itu kemudian diperhatikannya dengan penuh perhatian. Ia tidak menemukan benda apapun, tetapi merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada aliran kehidupan yang bergerak jauh di bawah permukaan. Menjelang tengah malam, Syekh Jumadil Kubro akhirnya berdiri dan berjalan menuju bagian lembah yang lebih dalam. Langkahnya tidak tergesa-gesa. Ia mengikuti arah aliran kecil yang hampir mengering hingga berhenti di depan sebuah pohon tua dengan akar yang menjalar ke segala arah. Pohon itu terlihat jauh lebih tua dibandingkan pepohonan lain di sekitarnya. Batangnya besar dan sebagian kulitnya telah menghitam. Anehnya, tidak ada tanaman lain yang tumbuh terlalu dekat dengan pohon tersebut. Syekh Jumadil Kubro kemudian menyentuh batangnya dan memejamkan mata. Dalam cerita tutur, saat itulah ia merasakan getaran yang sama seperti yang dirasakannya ketika pertama kali memasuki lembah. Namun sebelum ia melakukan apapun, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Tanah di bawah pohon tua itu bergetar. Burung-burung yang tertidur mendadak berterbangan. Binatang-binatang hutan berlari menjauh. Dari kejauhan terdengar suara seperti bita-bita besar bergeser di bawah permukaan bumi. Syekh Jumadil Kubro tetap berdiri tanpa bergerak. Ia memahami bahwa sesuatu sedang terjadi jauh di bawah tanah. Bangsa jin yang menyaksikan dari kejauhan justru semakin panik. Mereka mengira paku bumi sedang terbuka. Jika hal itu benar, mereka takut seluruh keseimbangan wilayah tersebut akan berubah. Tetapi Syekh Jumadil Kubro tidak menggali tanah. Ia tidak mengambil sesuatu. Ia hanya berdoa dengan tenang hingga getaran perlahan berhenti. Setelah keadaan kembali sunyi, ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah terbukanya paku bumi, melainkan sebuah peringatan. Ada sesuatu yang mencoba menggeser keseimbangan yang selama ini dijaga. Dan kemungkinan besar, gangguan itu bukan berasal dari manusia. Pagi mulai mendekat. Cahaya tipis muncul di balik pegunungan. Syekh Jumadil Kubro kemudian meninggalkan lembah untuk menuju sebuah perkampungan yang berada tidak jauh dari kawasan tersebut. Di sana ia mendapati masyarakat sedang mengalami berbagai kejadian aneh. Hewan dengak sore menghilang.
sumber air berubah keruh, dan beberapa penduduk mengaku mendengar suara langkah di sekitar rumah mereka pada malam hari. Tidak ada yang memahami penyebabnya. Mereka hanya merasa wilayah itu semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Syekh Jumadil Kubro tidak langsung mengaitkan semua kejadian tersebut dengan bangsa jin. Ia justru meminta masyarakat memperbaiki hubungan mereka dengan lingkungan, menjaga kebersihan sumber air, mempererat persaudaraan, dan memperbanyak doa. Baginya, manusia tidak boleh menjadikan gangguan yang belum diketahui sebagai alasan untuk hidup dalam ketakutan. Namun ketika ia mendengar bahwa semua kejadian tersebut bermula setelah sekelompok orang menebang pohon tua di dekat lembah, ia mulai memahami kaitannya. Pohon yang ditebang itu ternyata berada di jalur yang menghubungkan perkampungan dengan kawasan Paku Bumi. Dan sejak pohon itu tumbang, sesuatu yang selama ini terkunci mulai mencari jalan keluar. Malam berikutnya, Syekh Jumadil Kubro kembali ke lembah. Kali ini ia tidak sendirian. Dari kejauhan, puluhan cahaya samar terlihat bergerak di antara pepohonan. Bangsa jin telah datang untuk menghentikannya. Sebelum rahasia Paku Bumi terbuka sepenuhnya, malam kembali menyelimuti lembah. Ketika Syekh Jumadil Kubro melangkahkan kakinya menuju kawasan yang sejak kedatangannya pertama kali terasa berbeda dari tempat lain. Pepohonan berdiri rapat, dan cahaya bulan hanya mampu menembus sebagian kecil celah di antara dedaunan. Di kejauhan, tampak puluhan cahaya samar bergerak perlahan, seperti keyuneen Cikunung, berukuran besar yang berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Namun Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa cahaya tersebut bukanlah sesuatu yang biasa. Ia tidak mempercepat langkah, dan tidak pula berusaha menghindarinya. Dengan tenang ia terus berjalan hingga mencapai sebuah tanah lapang di dekat pohon tua yang sebelumnya menjadi tempat munculnya getaran dari dalam bumi. Di tempat itu, udara terasa jauh lebih berat. Tidak terdengar suara burung, serangga, ataupun hewan malam. Seolah-olah seluruh penghuni hutan memilih menjauh dari kawasan tersebut. Menurut kisah tutur yang berkembang, pada malam itu bangsa jin yang selama ini menjaga wilayah tersebut akhirnya memperlihatkan keberadaannya. Mereka tidak datang dalam bentuk pasukan yang menyerang, tetapi muncul sebagai banggen-bianggen samar di antara pepohonan. Sebagian terlihat seperti manusia dari kejauhan, sementara sebagian lainnya hanya tampak sebagai bentuk gelap yang bergerak tanpa suara. Mereka dipercaya datang karena takut Syekh Jumadil Kubro akan membuka rahasia yang selama ini mereka jaga. Namun sang Syekh tetap tenang. Ia mengetahui bahwa ketakutan mereka bukan semata-mata karena dirinya, melainkan karena adanya perubahan keseimbangan yang sedang terjadi di kawasan tersebut. Ia juga menyadari bahwa jika manusia dan bangsa jin saling menyerang, yang akan menjadi korban bukan hanya kedua pihak, tetapi juga alam yang menjadi tempat mereka hidup. Syekh Jumadil Kubro kemudian duduk di bawah pohon tua tersebut dan kembali melakukan tafakur. Tidak ada senjata, tidak ada benda pusaka, dan tidak ada tindakan yang menunjukkan keinginan untuk bertarung. Justru sikap tenangnya membuat suasana semakin menegangkan. Bayangan-bayangan di sekitar lembah semakin banyak. Beberapa di antaranya bergerak mendekat, tetapi berhenti sebelum mencapai batas tertentu. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menghalangi mereka. Dalam cerita tersebut, batas itu dipercaya sebagai wilayah yang tidak dapat dilewati oleh makhluk apapun tanpa izin. Syekh Jumadil Kubro kemudian menyadari bahwa tempat duduknya berada tepat di atas salah satu titik yang dipercaya menjadi simpul Paku Bumi, Jawa. Pada saat yang sama, tanah kembali bergetar. Getarannya lebih kuat dibandingkan malam sebelumnya. Beberapa batu kecil di sekitar pohon bergerak sendiri dan jatuh ke tanah. Akar pohon tua itu seolah berdenyut mengikuti getaran dari bawah permukaan. Syekh Jumadil Kubro membuka mata dan memperhatikan keadaan dengan penuh ketenangan. Ia kemudian memahami bahwa sumber gangguan bukanlah bangsa jin yang berada di hadapannya. Mereka justru sedang berusaha menjaga sesuatu agar tidak keluar dari tempatnya. Selama ini manusia mengira bangsa jin adalah ancaman. Padahal dalam kisah tersebut, mereka juga memiliki peran sebagai penjaga keseimbangan alam. Masalah sebenarnya berada jauh di bawah tanah, di tempat yang bahkan tidak mampu dijangkau oleh manusia maupun makhluk gaib dengan mudah. Tiba-tiba sebuah bayangan yang lebih besar muncul di balik pohon.
Sosok tersebut dipercaya sebagai pemimpin penjaga gaib kawasan itu. Ia tidak mendekat, tetapi kehadirannya membuat seluruh bayangan lain berhenti bergerak. Syekh Jumadil Kubro menatap ke arah sosok tersebut tanpa rasa gentar. Tidak ada pertarungan yang terjadi. Yang muncul justru sebuah kesadaran bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keseimbangan. Dalam kisah tutur, pertemuan tersebut menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya manusia dan penjaga gaib berada dalam satu tujuan. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa ada kekuatan yang sedang berusaha merusak keseimbangan paku bumi. Sedangkan bangsa jin mengetahui bahwa gangguan tersebut telah muncul sejak pohon tua di sekitar lembah ditebang oleh manusia. Syekh Jumadil Kubro kemudian menyusuri bekas jalur pohon yang ditebang. Ia menemukan bahwa akal yang tersisa telah terputus, tepat di bagian tanah yang memiliki aliran energi paling kuat menurut kepercayaan masyarakat setempat. Di dekat akar tersebut, terdapat sebuah celah kecil yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Dari celah itu keluar udara dingin yang terasa berbeda dengan udara malam. Ketika Syekh Jumadil Kubro mendekatinya, terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Bangsa jin yang berada di belakangnya langsung mundur, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu yang jauh lebih berbahaya akan muncul. Syekh Jumadil Kubro tidak memasukkan tangan ke dalam celah tersebut. Ia hanya memperhatikan dan kemudian memahami bahwa paku bumi yang selama ini diceritakan bukanlah benda sederhana yang dapat diambil dan dibawa manusia. Paku bumi merupakan perlambang keseimbangan yang terhubung dengan tanah, alam, manusia, dan kehidupan spiritual. Jika manusia mencoba menguasainya untuk kepentingan pribadi, keseimbangan akan terganggu. Tanah di sekitar lembah terbelah membentuk garis panjang. Para penjaga gaib mundur semakin jauh. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa sesuatu telah terbangun, dan sesuatu itu bukan bangsa jin. Itulah kekuatan yang selama ini bahkan ditakuti oleh para penjaga gaib tanah Jawa. Malam itu, rahasia paku bumi mulai terbuka. Dentuman yang terdengar dari bawah tanah membuat seluruh kawasan lembah berubah dalam sekejap. Pepohonan bergoyang meskipun angin hampir tidak bertiup, tanah bergetar seperti dilanda gempa kecil, dan bebatuan yang berada di sekitar akar pohon tua mulai bergeser perlahan. Syekh Jumadil Kubro tetap berdiri dengan tenang di tengah keadaan tersebut. Ia tidak berusaha melawan apapun dan tidak pula menunjukkan rasa takut. Dalam pandangannya, kejadian itu bukan sekadar gangguan alam biasa. Ada sesuatu yang selama ini tertutup di bawah tanah, dan kini mulai menunjukkan tanda-tanda keberadaannya. Para penjaga gaib yang sebelumnya memenuhi kawasan tersebut semakin menjauh. Mereka yang dalam kisah tutur dikenal sebagai bangsa jin. Penjaga lembah justru terlihat ketakutan menghadapi perubahan yang terjadi. Hal itu membuat Syekh Jumadil Kubro semakin yakin bahwa sumber masalah bukan berasal dari mereka, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua. Celah di tanah semakin melebar. Dari dalamnya keluar udara dingin yang bercampur aroma tanah basah. Meskipun tidak turun hujan pada malam itu, cahaya samar muncul dari dasar celah, bukan seperti api, melainkan seperti pantulan cahaya yang berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah permukaan. Syekh Jumadil Kubro tidak langsung mendekatinya. Ia mengamati keadaan di sekeliling dan menyadari bahwa setiap kali getaran terjadi, akar pohon tua tersebut bergerak mengikuti arah tertentu. Akar-akar itu seolah menjadi jalur yang menghubungkan permukaan tanah dengan sesuatu di bawahnya. Dalam kepercayaan yang berkembang melalui cerita masyarakat, pohon tersebut bukanlah penjaga paku bumi, melainkan salah satu penanda bahwa sebuah titik penting berada tepat di bawahnya. Ketika pohon ditebang oleh manusia, keseimbangan yang selama ini tertutup perlahan terganggu. Syekh Jumadil Kubro kemudian berjalan mengelilingi pohon tersebut. Ia menemukan beberapa batu tua yang sebagian tertutup lumut. Batu-batu itu tersusun dalam pola yang tidak biasa. Tidak terlihat seperti susunan alami, tetapi juga tidak jelas siapa yang pernah menempatkannya. Pada salah satu batu terdapat bekas ukiran yang telah hampir hilang dimakan usia. Syekh Jumadil Kubro membersihkan permukaannya dengan tangan. Ukiran tersebut tidak membentuk tulisan yang mudah dibaca, tetapi menyerupai simbol yang menurut kisah tutur berkaitan dengan penjagaan dan keseimbangan. Ia kemudian memahami bahwa tempat tersebut mungkin telah dijaga jauh
Sebelum masyarakat di sekitarnya mengenal kisah tentang paku bumi, para penjaga terdahulu mungkin meninggalkan tanda agar manusia tidak sembarangan menggali atau merusak kawasan tersebut. Getaran tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali memenuhi lembah, tetapi kali ini terasa jauh lebih berat. Syekh Jumadil Kubro kemudian melakukan tafakur dan memperhatikan perubahan di sekelilingnya. Ia merasakan bahwa gangguan tersebut telah membuka jalur yang seharusnya tetap tertutup. Dalam kisah yang berkembang, paku bumi dipercaya bukan sebagai simbol kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sakti, melainkan sebagai simbol keseimbangan antara unsur alam dan kehidupan. Jika keseimbangan itu rusak, dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai bentuk. Sumber air dapat berubah, tanah menjadi tidak stabil, hewan meninggalkan habitatnya, dan manusia yang tinggal di sekitar kawasan dapat mengalami berbagai kesulitan. Karena itulah, para penjaga gaib dalam cerita tersebut sangat takut jika manusia mencoba membuka rahasia itu demi kepentingan pribadi. Pada saat Syekh Jumadil Kubro sedang mengamati keadaan, dari kejauhan muncul perubahan pada langit. Awan gelap berkumpul tepat di atas lembah, sementara wilayah di luar kawasan tersebut masih terlihat cerah. Kilatan cahaya muncul beberapa kali tanpa suara petir. Fenomena tersebut membuat suasana semakin misterius. Syekh Jumadil Kubro tidak menganggapnya sebagai pertanda kesaktian, melainkan sebagai bagian dari perubahan alam yang harus dipahami dengan hati-hati. Ia kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan bukanlah membuka celah lebih lebar, tetapi mengembalikan keseimbangan kawasan tersebut seperti sebelumnya. Ia mulai membersihkan area di sekitar pohon tua dari batu dan ranting yang berserakan. Kemudian, ia menutup sebagian celah tanah dengan bebatuan yang berada di sekitar lokasi. Tindakannya terlihat sederhana, tetapi dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia tidak mencoba mengambil sesuatu dari dalam tanah. Ia justru berusaha mengembalikan keadaan permukaan agar tidak semakin rusak. Dalam cerita tutur, tindakan sederhana itu dipercaya membuat getaran di dalam bumi perlahan melemah. Para penjaga gaib yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan mulai kembali mendekat, seolah memahami bahwa Syekh Jumadil Kubro tidak datang untuk mengambil kekuatan paku bumi, tetapi untuk menjaganya agar tidak disalahgunakan. Namun sebelum keadaan benar-benar pulih, Syekh Jumadil Kubro menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Di dasar celah yang masih terbuka, terlihat bagian ujung sebuah benda yang tertanam sangat dalam di tanah. Bentuknya tidak seperti senjata biasa. Benda tersebut tampak seperti batang panjang yang permukaannya telah menyatu dengan tanah dan batu selama waktu yang sangat lama. Hanya bagian kecil yang terlihat, sementara sebagian besar masih berada jauh di bawah permukaan. Syekh Jumadil Kubro tidak menyentuh benda itu. Ia memahami bahwa benda tersebut mungkin merupakan simbol yang selama ini disebut masyarakat sebagai paku bumi. Tetapi ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Di sekitar benda itu terdapat bekas retakan yang semakin melebar. Jika retakan tersebut terus berkembang, bukan hanya lembah yang akan berubah, keseimbangan seluruh kawasan dipercaya dapat ikut terganggu. Dan pada malam berikutnya, Syekh Jumadil Kubro harus menghadapi ujian yang jauh lebih berat. Karena gangguan itu ternyata telah menarik perhatian bangsa jin dari wilayah lain yang datang bukan untuk menjaga paku bumi. Mereka datang untuk merebutnya. Malam berikutnya, keadaan di lembah berubah menjadi jauh lebih mencekam. Sejak matahari mulai tenggelam, suasana di sekitar kawasan tersebut terasa tidak seperti biasanya. Burung-burung yang biasanya kembali ke sarang sebelum malam telah lebih dahulu meninggalkan pepohonan. Sementara hewan-hewan liar bergerak menjauh dari lembah, seolah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Syekh Jumadil Kubro tetap berada di kawasan tersebut. Ia tidak berniat meninggalkan tempat yang dipercaya menyimpan rahasia paku bumi sebelum memastikan keseimbangannya kembali pulih. Namun kali ini, ia merasakan kehadiran yang berbeda. Jika sebelumnya para penjaga gaib datang untuk mengawasi dan melindungi wilayah itu, kini muncul kekuatan lain yang terasa jauh lebih berat. Kekuatan tersebut datang dari arah pegunungan di sebelah timur dan bergerak perlahan menuju lembah. Dalam kisah tutur yang berkembang, rombongan tersebut dipercaya sebagai bangsa jin dari wilayah lain yang telah mengetahui bahwa segel paku bumi mulai terganggu. Mereka tidak datang untuk menjaga keseimbangan,
tetapi ingin memanfaatkan keadaan selama berabad-abad. Mereka dipercaya mencari tempot-tempot yang memiliki kekuatan spiritual besar untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Ketika mendengar bahwa salah satu titik paku bumi telah terbuka, mereka melihat kesempatan untuk mengambil bagian dari kekuatan tersebut. Bagi mereka, paku bumi bukan sekadar simbol keseimbangan, tetapi sesuatu yang dapat digunakan untuk memperkuat pengaruh mereka terhadap wilayah yang dihuni manusia. Itulah sebabnya kehadiran mereka membuat para penjaga gaib yang sebelumnya berada di lembah menjadi gelisah. Syekh Jumadil Kubro memahami keadaan tersebut tanpa harus melihat mereka secara langsung. Ia merasakan perubahan udara, tekanan yang berbeda di sekitar tanah, dan suara-suara samar dari kejauhan. Namun ia tidak melakukan tindakan terburu-buru. Ia justru kembali memeriksa bata-bata yang sebelumnya digunakan untuk menutup celah tanah. Sebagian batu telah bergeser, retakan kecil kembali muncul di permukaan. Hal itu menunjukkan bahwa tekanan dari bawah tanah belum benar-benar berhenti. Jika keadaan tersebut dibiarkan, gangguan dari bangsa jin luar dapat semakin memperlebar retakan dan membuka bagian paku bumi yang seharusnya tetap tertutup. Menjelang tengah malam, bayangan-bayangan mulai terlihat di antara pepohonan. Jumlahnya semakin banyak dan bergerak membentuk lingkaran di sekitar lembah. Para penjaga gaib yang sejak awal mendiami wilayah tersebut tidak berani mendekat. Mereka mengetahui bahwa kekuatan yang datang lebih besar daripada yang biasa mereka hadapi. Namun Syekh Jumadil Kubro tetap duduk dalam keadaan tenang. Ia tidak menganggap dirinya sedang berada dalam sebuah perang. Baginya, jika manusia ikut memperbesar ketakutan terhadap bangsa jin, keadaan justru akan semakin kacau. Ia memilih menjaga pikirannya tetap jernih dan tidak membiarkan dirinya terpancing oleh suasana. Tidak lama kemudian, tanah kembali bergetar. Retakan di sekitar pohon tua melebar beberapa jengkal. Dari dalamnya muncul cahaya samar yang semakin terang. Para penjaga gaib mundur. Bangsa jin yang datang dari luar justru semakin mendekat. Mereka seolah menunggu saat yang tepat untuk memasuki pusat lembah. Namun, ketika salah satu bayangan mencoba melewati batas kawasan, muncul perubahan mendadak. Angin berputar sangat kuat di tengah lembah dan membentuk pusaran kecil. Daun-daun berterbangan, debu terangkat, dan seluruh makhluk yang berada di sekitar tempat itu terpaksa mundur. Syekh Jumadil Kubro tetap berada di tengah pusaran tersebut tanpa bergerak. Dalam kisah tersebut, kekuatan yang muncul bukan dianggap sebagai kesaktian pribadi Syekh Jumadil Kubro, melainkan akibat dari keseimbangan alam yang sedang mempertahankan dirinya. Syekh Jumadil Kubro hanya menjadi manusia yang berada di tempat tersebut dan berusaha menjaga agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan keadaan. Ia kemudian mengarahkan perhatiannya kepada retakan tanah. Ia menyadari bahwa selama benda yang tertanam jauh di bawah tanah tetap terganggu. Konflik antara para penjaga dan bangsa jin yang datang dari luar tidak akan pernah berhenti. Syekh Jumadil Kubro kemudian melakukan tindakan yang sangat sederhana. Ia mengambil beberapa batu dari sekitar lembah dan menyusunnya kembali mengikuti pola yang sebelumnya ditemukan di dekat pohon tua. Satu demi satu batu diletakkan dengan hati-hati hingga membentuk lingkaran. Setelah batu terakhir ditempatkan, getaran tanah perlahan melemah. Cahaya dari celah mulai redup. Pusaran angin berhenti. Bangsa jin yang datang dari luar terlihat mundur, seolah kehilangan jalur untuk mencapai pusat lembah. Namun, ketenangan tersebut ternyata hanya sementara. Salah satu bagian tanah di sisi lain, lembah tiba-tiba ambles. Sebuah lubang besar terbuka dan memperlihatkan ruang gelap di bawah permukaan. Dari dalam ruang tersebut, terlihat ujung benda panjang yang sama seperti yang ditemukan sebelumnya. Kali ini ukurannya terlihat jauh lebih besar. Benda itu tertanam jauh ke dalam bumi dan seolah menjadi bagian dari struktur tanah itu sendiri. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa selama ini yang terlihat hanyalah bagian paling kecil dari rahasia tersebut. Paku bumi ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Dan bangsa jin yang datang dari luar kini mengetahui lokasi tepatnya. Mereka tidak akan berhenti. Karena jika paku bumi berhasil dikuasai, bukan hanya lembah yang akan berubah. Seluruh keseimbangan tanah Jawa dalam kisah tersebut dipercaya dapat ikut terguncang. Lubang besar yang terbuka di sisi lembah membuat suasana malam menjadi semakin mencekam. Syekh Jumadil Kubro berdiri beberapa langkah dari bibir lubang
sambil memperhatikan bagian dalamnya yang gelap. Cahaya samar yang sebelumnya terlihat dari celah tanah, kini semakin jelas, memantulkan warna pucat pada dinding batu yang berada jauh di bawah permukaan. Tidak ada manusia yang mengetahui seberapa dalam ruang tersebut. Namun, dari suara gema yang muncul setiap kali sebuah batu kecil jatuh ke dalamnya, tempat itu diperkirakan sangat dalam. Para penjaga gaib yang sejak awal berada di sekitar lembah semakin menjauh. Mereka seolah mengetahui bahwa terbukanya ruang tersebut merupakan sesuatu yang selama ini berusaha mereka cegah. Sementara itu, bangsa jin dari wilayah lain mulai bergerak mendekati lubang. Mereka tidak lagi menyembunyikan keberadaan mereka. Dalam kisah tutur, mereka percaya bahwa di bawah ruang tersebut tersimpan bagian utama dari paku bumi yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap keseimbangan wilayah Jawa. Syekh Jumadil Kubro tidak langsung turun ke dalam lubang. Ia memahami bahwa tindakan Turgese Jesa justru dapat memperbesar masalah. Ia terlebih dahulu mengamati bata-bata di sekitarnya dan menemukan pola yang sama. Seperti susunan batu di dekat pohon tua, pola tersebut membentuk jalur melingkar yang mengarah ke 4 sisi lembah. Setiap jalur memiliki tangga berbeda, tetapi semuanya berakhir pada titik yang sama, yaitu lubang besar di tengah kawasan. Dari situ, Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa tempat tersebut mungkin bukan sekadar lokasi benda yang disebut paku bumi, melainkan bagian dari sistem penjagaan yang telah dibuat sejak zaman yang sangat lama. Paku bumi dalam kisah tersebut bukan benda yang dapat dipindahkan sesuka hati. Ia merupakan perlambang yang terhubung dengan tanah dan keseimbangan alam. Karena itu, siapapun yang mencoba mengambilnya akan berhadapan dengan akibat yang tidak dapat diprediksi. Pada saat Syekh Jumadil Kubro masih mempelajari susunan batu, permukaan tanah kembali bergetar. Beberapa batu yang telah disusunnya bergeser. Retakan baru muncul di dekat lubang. Bangsa jin dari luar mulai bergerak lebih dekat karena mereka menganggap segel penjagaan telah melemah. Para penjaga asli lembah mencoba mempertahankan wilayah mereka, tetapi kekuatan mereka seolah tidak cukup untuk menghadapi jumlah makhluk yang datang. Dalam keadaan tersebut, Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa jika kedua kelompok terus berhadapan, benturan kekuatan mereka dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ia harus menghentikan terbukaan tersebut sebelum ruang di bawah tanah semakin terbuka. Ia kemudian mengambil keputusan untuk masuk ke dalam lubang. Bukan untuk mengambil benda yang ada di sana, melainkan untuk mengetahui sumber gangguan yang membuat tanah terus bergetar. Dengan membawa penerangan sederhana, Syekh Jumadil Kubro perlahan menuruni dinding batu yang terbentuk secara alami. Semakin dalam ia turun, udara semakin dingin, suara dari permukaan semakin jauh, dan akhirnya hampir tidak terdengar. Dinding ruang tersebut dipenuhi akar pohon yang menjalar dari atas, seolah-olah seluruh kawasan hutan terhubung dengan ruang bawah tanah itu. Beberapa akar bahkan terlihat membelit bata-bata besar yang tertanam di dinding. Di bagian paling bawah, Syekh Jumadil Kubro menemukan sebuah ruangan yang jauh lebih luas daripada perkiraannya. Di tengah ruangan tersebut, berdiri sebuah batu besar dengan bagian tengah yang retak. Di balik retakan itu terlihat ujung benda panjang yang sebelumnya hanya terlihat sebagian. Benda tersebut tampak seperti batang batu atau logam tua yang telah menyatu dengan tanah. Permukaannya tidak berkilau dan tidak memiliki bentuk seperti pusaka yang biasa dikenal manusia. Justru benda itu terlihat seperti bagian dari bumi sendiri. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa inilah yang selama ini dalam cerita disebut sebagai paku bumi. Namun yang lebih mengejutkan adalah kondisi benda tersebut. Salah satu sisinya telah retak cukup dalam. Retakan itu menjadi sumber getaran yang dirasakan di permukaan. Syekh Jumadil Kubro kemudian memperhatikan sekeliling ruangan. Di dinding terdapat beberapa tanda tua yang menyerupai simbol penjagaan. Ia tidak mencoba menyentuh paku bumi. Ia hanya memeriksa beta-beta yang mengelilinginya dan menemukan bahwa salah satu batu penyangga telah bergeser akibat akar pohon yang terputus. Ia menyadari bahwa kerusakan tersebut bermula ketika manusia menebang pohon tua di permukaan. Tindakan sederhana yang dilakukan tanpa mengetahui akibatnya ternyata telah mengganggu struktur alami kawasan tersebut. Namun sebelum ia dapat memperbaikinya, suara gemuruh terdengar dari atas. Bangsa jin yang datang dari luar
telah menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. Bayangan-bayangan mulai muncul di ujung lorong. Syekh Jumadil Kubro berdiri di antara mereka dan paku bumi yang retak. Tetapi ia tidak menunjukkan sikap menantang. Ia justru memahami bahwa jika benda tersebut jatuh ke tangan pihak yang ingin menguasainya, akibatnya akan jauh lebih besar. Dalam kisah tersebut, saat itulah terjadi sesuatu yang membuat para penjaga gaib ketakutan. Retakan pada paku bumi tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat kuat. Seluruh ruang bergetar dan bata-bata di sekitarnya mulai runtuh. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa paku bumi sedang bereaksi terhadap keberadaan terlalu banyak kekuatan di tempat tersebut. Jika ia tidak segera mengembalikan keseimbangan, ruang itu akan runtuh. Dan jika ruang tersebut runtuh, retakan yang sama dapat menjalar hingga ke permukaan. Syekh Jumadil Kubro kemudian mengambil satu-satunya keputusan yang tersisa. Ia harus menutup kembali paku bumi sebelum bangsa jin berhasil mendekatinya. Namun, untuk melakukannya, ia harus berdiri tepat di tengah sumber getaran. Dan malam itu, seluruh bangsa jin akhirnya menyaksikan keberanian Syekh Jumadil Kubro yang sesungguhnya. Ruang bawah tanah semakin bergetar ketika Syekh Jumadil Kubro berdiri tepat di hadapan batu besar yang menjadi tempat tertanamnya paku bumi. Debu berjatuhan dari langit-langit gua, membelah batu kecil menggelinding ke lantai. Sementara retakan yang membelah benda tersebut semakin melebar. Cahaya pucat keluar dari sela-sela retakan dan menerangi ruangan yang sebelumnya gelap. Di sepanjang lorong, bayangan bangsa jin mulai memenuhi dinding. Mereka datang semakin dekat, tetapi tidak satu pun berani melewati batas bata-bata penjagaan yang mengelilingi ruangan. Dalam kisah tutur, mereka dipercaya menyadari bahwa keadaan telah mencapai titik yang sangat berbahaya. Jika paku bumi benar-benar terlepas dari tempatnya, kekuatan yang selama ini terkunci dapat mengacaukan keseimbangan kawasan. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa tidak ada waktu untuk memperdebatkan siapa yang paling kuat. Ia harus mengembalikan keadaan sebelum semuanya terlambat. Ia kemudian memperhatikan 4 batu besar yang mengelilingi paku bumi. Salah satu batu telah bergeser akibat akar pohon yang rusak di permukaan. Batu itulah yang membuat tekanan pada paku bumi menjadi tidak seimbang. Syekh Jumadil Kubro perlahan mendekati batu tersebut. Setiap langkah membuat getaran semakin kuat. Namun, ia tidak mundur. Dengan kedua tangannya, ia berusaha mengembalikan batu itu ke posisi semula. Batu tersebut sangat berat dan tidak mungkin dipindahkan dengan tenaga manusia biasa. Tetapi Syekh Jumadil Kubro tidak mengandalkan kekuatan tubuh. Ia berusaha menjaga ketenangan, memusatkan perhatian, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dalam cerita yang berkembang, saat itulah suasana ruangan tiba-tiba berubah. Getaran yang sebelumnya tidak beraturan perlahan mengikuti irama tertentu, seolah-olah tanah merespons ketenangan yang ada di dalam diri sang ulama. Para penjaga gaib memperhatikan dari kejauhan. Mereka yang sebelumnya ketakutan mulai mendekat sedikit demi sedikit. Bangsa jin dari wilayah luar justru semakin gelisah. Mereka mengetahui bahwa jika Syekh Jumadil Kubro berhasil mengembalikan batu tersebut, jalan menuju paku bumi akan tertutup kembali. Mereka mencoba mendekati pusat ruangan, tetapi setiap kali melewati batas tertentu, tubuh mereka seolah terdorong mundur oleh tekanan yang tidak terlihat. Dalam kisah tutur, bukan Syekh Jumadil Kubro yang menyerang mereka. Justru keseimbangan ruang itu sendiri yang menolak keberadaan mereka. Hal tersebut membuat para makhluk gaib semakin menyadari bahwa manusia yang berada di tengah ruangan bukanlah seseorang yang mencari kekuasaan. Syekh Jumadil Kubro akhirnya berhasil menggeser batu tersebut beberapa bagian. Suara gemuruh terdengar semakin keras. Retakan pada paku bumi sempat melebar, membuat cahaya dari dalamnya semakin terang. Namun, ketika batu penjagaan hampir kembali ke tempatnya, tiba-tiba salah satu bagian langit-langit gua runtuh. Batu besar jatuh tepat di dekat Syekh Jumadil Kubro. Ia segera menyingkir dan menyadari bahwa seluruh ruangan dapat runtuh kapan saja jika ia tetap berada di sana terlalu lama. Keselamatannya sendiri akan terancam. Akan tetapi, ia juga mengetahui bahwa meninggalkan tempat tersebut
Dalam keadaan paku bumi belum stabil berarti membiarkan masalah semakin besar. Dalam keadaan genting itu, Syekh Jumadil Kubro melakukan sesuatu yang kemudian menjadi bagian paling terkenal dari kisah ini. Ia berdiri tepat di atas batu utama yang menjadi pusat penjagaan paku bumi. Posisi tersebut membuat seluruh tekanan dari bawah tanah seolah terpusat kepadanya. Tubuhnya tetap tegak, sementara getaran semakin kuat. Tidak ada senjata, tidak ada pusaka, dan tidak ada pasukan yang melindunginya. Ia hanya berdiri dengan keteguhan hati, sambil terus berdoa. Dalam cerita tutur, keberaniannya membuat bangsa jin yang berada di dalam ruangan mundur jauh. Mereka tidak memahami bagaimana seorang manusia dapat tetap tenang ketika tanah di bawah kakinya berguncang hebat. Perlahan, sesuatu mulai berubah. Cahaya yang keluar dari retakan paku bumi semakin redup. Getaran yang sebelumnya terasa seperti gempa mulai berkurang. Batu penjagaan yang tadi bergeser perlahan kembali mengikuti posisinya. Seolah-olah keberadaan Syekh Jumadil Kubro di pusat ruangan menjadi bagian dari proses mengembalikan keseimbangan. Para penjaga gaib akhirnya memahami bahwa sang ulama tidak sedang menguasai paku bumi. Ia justru sedang menjaga agar benda tersebut tetap berada di tempatnya. Namun ketika keadaan mulai tenang, Syekh Jumadil Kubro melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di salah satu dinding gua, terdapat retakan baru yang sebelumnya tidak ada. Dari balik retakan tersebut, keluar udara dingin yang sangat kuat. Sepertinya terdapat ruangan lain di balik dinding itu. Dan dari dalam ruangan tersebut, terdengar suara gemuruh yang berbeda. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa ruang yang selama ini mereka temukan ternyata bukan pusat paku bumi. Itu hanyalah pintu pertama menuju rahasia yang jauh lebih besar. Bangsa jin pun menyadari hal yang sama. Dan kali ini, yang mereka takutkan bukan hanya kehilangan paku bumi. Mereka takut sesuatu yang jauh lebih tua akan terbangun dari balik dinding tersebut. Retakan pada dinding gua semakin melebar setelah getaran tanah perlahan mereda. Syekh Jumadil Kubro berdiri beberapa saat sambil memperhatikan celah tersebut dengan penuh kehati-hatian. Dari balik dinding terdengar suara gemuruh yang tidak beraturan, seperti aliran air yang bergerak sangat jauh di bawah tanah. Udara dingin keluar melalui retakan dan memenuhi ruangan, membuat suhu di sekitarnya berubah drastis. Para penjaga gaib yang sejak tadi berada di sekitar paku bumi langsung mundur. Mereka tampak lebih ketakutan dibandingkan ketika paku bumi mengalami retakan. Dalam kisah tutur, mereka mengetahui bahwa dinding tersebut merupakan batas terakhir yang memisahkan ruang paku bumi dengan bagian terdalam dari kawasan tersebut. Tidak banyak yang mengetahui apa yang berada di baliknya. Bahkan bangsa jin yang telah menjaga wilayah itu selama waktu yang sangat lama dipercaya hanya mengetahui satu hal, yaitu bahwa gerbang tersebut tidak boleh dibuka. Syekh Jumadil Kubro tidak terburu-buru mendekati dinding. Ia terlebih dahulu memeriksa kondisi paku bumi dan memastikan bata-bata penjagaan telah kembali berada pada tempatnya. Setelah melihat bahwa getaran sudah semakin lemah, barulah ia berjalan menuju retakan tersebut. Setiap langkah membuat udara semakin dingin. Di dekat dinding, ia menemukan bekas ukiran yang jauh lebih tua daripada tanda-tanda yang ada di sekitar paku bumi. Ukiran tersebut hampir tidak terlihat karena tertutup debu dan lapisan batu. Namun pola yang tersisa menunjukkan bentuk lingkaran dengan garis-garis yang mengarah ke 4 penjuru. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa simbol tersebut kemungkinan berkaitan dengan batas wilayah dan penjagaan. Ia kemudian menyadari bahwa paku bumi yang selama ini dianggap sebagai pusat kekuatan, ternyata mungkin hanya berfungsi sebagai penahan agar sesuatu yang berada lebih dalam tetap terkunci. Dalam kisah yang berkembang, rahasia itu dipercaya telah dijaga oleh generasi demi generasi. Bukan karena sesuatu di balik gerbang tersebut selalu ingin keluar, melainkan karena manusia tidak boleh membuka sesuatu yang tidak mampu mereka pahami. Bagi Syekh Jumadil Kubro, hal itu menjadi pelajaran penting. Ilmu tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana membuka rahasia, tetapi juga mengajarkan kapan sebuah rahasia harus dibiarkan tetap tertutup. Karena itu, ia tidak langsung berusaha menghancurkan dinding atau memasuki ruang di baliknya. Ia justru melakukan pengamatan dari luar. Ia memperhatikan arah udara, suara gemuruh, serta perubahan tekanan tanah. Dari semua tanda tersebut, ia menyimpulkan
bahwa ruangan di balik dinding masih terhubung dengan sistem bawah tanah yang menjaga kestabilan kawasan. Namun keadaan kembali berubah ketika salah satu bangsa jin dari luar mencoba mendekati retakan. Makhluk tersebut dipercaya memiliki keinginan untuk mengetahui apa yang berada di balik gerbang. Ketika baru beberapa langkah mendekat, tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi suara gemuruh yang sangat kuat. Bayangan itu langsung mundur. Retakan pada dinding memancarkan cahaya putih dan membuat semua makhluk yang berada di dalam gua terdiam. Para penjaga gaib segera menjauh dari pusat ruangan. Syekh Jumadil Kubro tetap berdiri di tempatnya. Tetapi kini ia memahami bahwa dinding tersebut bukan sekadar batu. Ada mekanisme alami atau simbolis yang membuat siapapun yang mencoba melewatinya harus menghadapi konsekuensi. Beberapa saat kemudian, cahaya perlahan menghilang. Dari balik dinding terlihat sebuah lorong sempit yang terbentuk secara alami. Tidak ada jalan yang jelas menuju ke dalamnya. Namun, di lantainya terdapat bekas jejak air yang mengalir menuju tempat yang lebih dalam. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa sumber air di wilayah tersebut kemungkinan berasal dari sistem bawah tanah yang sama. Jika gerbang dibuka secara paksa, aliran air dapat berubah dan menyebabkan kerusakan di permukaan. Hal itu menjelaskan mengapa masyarakat sekitar mengalami perubahan pada sumber air setelah pohon tua ditebang. Kerusakan di permukaan ternyata telah memengaruhi keseimbangan bawah tanah. Syekh Jumadil Kubro kemudian memutuskan untuk tidak memasuki lorong tersebut. Ia justru kembali ke pusat ruangan dan memperkuat susunan batu penjagaan. Ia menggunakan beta-beta yang telah bergeser untuk menutup retakan di sekitar paku bumi. Setelah beberapa waktu, getaran tanah kembali stabil. Udara dingin berangsur menghilang dan cahaya dari celah dinding semakin redup. Para penjaga gaib perlahan kembali ke tempat mereka. Bangsa jin dari luar mulai mundur karena menyadari bahwa kesempatan mereka untuk menguasai paku bumi telah tertutup. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Syekh Jumadil Kubro menemukan sebuah tanda kecil di dekat batu utama. Tanda tersebut tidak terlihat seperti ukiran biasa. Bentuknya menyerupai garis yang mengarah ke permukaan, tepat menuju kawasan tempat pohon tua sebelumnya ditebang. Dari situ ia memahami bahwa kerusakan yang terjadi bukan sekadar akibat penebangan pohon. Ada kemungkinan manusia telah melakukan lebih dari sekadar menebang. Seseorang mungkin sengaja menggali kawasan tersebut untuk mencari sesuatu. Syekh Jumadil Kubro kemudian kembali menuju permukaan. Saat tiba di luar, fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pertama menyentuh pepohonan dan membuat suasana lembah kembali terlihat normal. Namun ia tidak merasa lega sepenuhnya. Ia mengetahui bahwa masalah belum selesai. Paku bumi memang berhasil ditutup kembali, tetapi seseorang telah mengetahui keberadaannya. Dan jika benar ada manusia yang sengaja mencari paku bumi, maka ancaman terbesar bukan lagi datang dari bangsa jin. Ancaman itu berasal dari manusia yang menginginkan kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki siapapun. Syekh Jumadil Kubro pun memutuskan meninggalkan lembah untuk mencari orang yang berada di balik semua gangguan tersebut. Karena sebelum rahasia paku bumi benar-benar aman, ia harus menemukan satu jawaban. Siapa yang pertama kali membuka jalan menuju tempat terlarang itu? Pagi telah tiba ketika Syekh Jumadil Kubro meninggalkan lembah dan berjalan menuju perkampungan yang berada tidak jauh dari kawasan tersebut. Cahaya matahari mulai menerangi pepohonan yang semalam terasa begitu menakutkan. Tetapi pikiran sang syekh masih tertuju pada tanda yang ditemukannya di ruang bawah tanah. Ia semakin yakin bahwa kerusakan paku bumi bukan terjadi secara kebetulan. Penebangan pohon tua memang menjadi awal gangguan. Tetapi terdapat tanda-tanda bahwa seseorang telah sengaja mencari jalan menuju bagian terdalam lembah. Jika benar demikian, maka selama ini bangsa jin yang datang merebut paku bumi bukanlah satu-satunya ancaman. Ada manusia yang mungkin mengetahui sebagian rahasia tempat tersebut dan berusaha memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sesampainya di perkampungan, Syekh Jumadil Kubro mulai memperhatikan keadaan sekitar. Ia tidak langsung menanyakan tentang paku bumi kepada masyarakat karena tidak ingin membuat mereka takut atau justru memunculkan rasa penasaran yang dapat membawa lebih banyak orang menuju kawasan terlarang. Ia hanya memperhatikan perubahan yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Dari cerita masyarakat, diketahui bahwa sebelum pohon tua ditebang,
tidak pernah ada masalah serius dengan sumber air. Namun beberapa bulan terakhir, muncul orang-orang asing yang datang ke sekitar hutan dengan alasan mencari batu, tanaman obat, dan bahan-bahan untuk keperluan tertentu. Mereka tidak tinggal lama, tetapi beberapa kali terlihat berjalan menuju arah lembah pada malam hari. Keterangan tersebut membuat Syekh Jumadil Kubro semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia kemudian menelusuri jalan setapak yang mengarah ke sisi lain hutan. Di sana ia menemukan bikas-bikas aktivitas manusia yang masih terlihat jelas. Beberapa batu telah dipindahkan dari tempatnya. Tanah di sekitar akar pohon menunjukkan bekas galian, dan terdapat potongan tali tua yang tersangkut pada semak. Jejak tersebut tidak mungkin berasal dari masyarakat biasa yang hanya mencari kayu atau tanaman. Seseorang tampaknya pernah melakukan penggalian dengan tujuan tertentu. Syekh Jumadil Kubro mengikuti jejak itu hingga mencapai sebuah bukit kecil yang berada di luar wilayah lembah. Di balik semek-semek, terdapat bekas tempat tinggal sementara. Tidak ada orang di sana, tetapi beberapa benda masih tertinggal, termasuk wadah tanah, alat penggali, dan potongan kain yang memiliki simbol aneh. Simbol tersebut membuat Syekh Jumadil Kubro terdiam. Bentuknya menyerupai tanda yang ia lihat di dinding ruang bawah tanah. Ia memahami bahwa orang-orang yang datang ke lembah mungkin memiliki pengetahuan tentang paku bumi, namun mereka tampaknya tidak memahami hakikat sebenarnya. Mereka mungkin mengira benda tersebut adalah pusaka yang dapat memberikan kekuatan. Padahal, dalam kisah tutur paku bumi, bukanlah benda yang boleh dimiliki. Ia merupakan perlambang keseimbangan dan bagian dari tatanan alam yang tidak boleh diganggu. Syekh Jumadil Kubro kemudian menemukan jejak kaki yang masih cukup jelas di tanah lembab. Jejak itu mengarah ke sebuah jalur sempit menuju pegunungan. Ia mengikutinya hingga menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik batu besar. Di dalam gua terdapat bekas api dan beberapa lembar catatan yang telah rusak karena kelembapan. Sebagian tulisan tidak dapat dibaca, tetapi beberapa simbol masih terlihat. Dari catatan tersebut, Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa orang-orang tersebut sedang mencari sebuah benda yang mereka sebut sebagai penyangga tanah Jawa. Mereka percaya bahwa jika benda itu berhasil ditemukan, pemiliknya dapat memperoleh kekuatan luar biasa dan menguasai wilayah yang luas. Keyakinan tersebut justru menunjukkan bahwa mereka telah salah memahami rahasia paku bumi. Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa bahaya terbesar bukanlah keberadaan benda itu sendiri, melainkan keserakahan manusia yang ingin memilikinya. Jika paku bumi benar-benar dibuka demi kekuasaan, keseimbangan alam dapat terganggu dan masyarakat sekitar menjadi korban. Ia kemudian menghancurkan sisa catatan yang berisi petunjuk menuju lembah, agar tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Setelah itu, ia kembali menuju perkampungan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang mengikuti jejak tersebut. Namun, ketika ia hampir tiba, suasana desa mendadak berubah. Beberapa warga terlihat panik karena sumber air utama mereka tiba-tiba mengalir sangat deras, lalu berhenti secara mendadak. Tanah di sekitar mata air retak membentuk garis panjang yang mengarah ke hutan. Syekh Jumadil Kubro segera memahami bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan apa yang terjadi di bawah tanah. Seseorang telah membuka jalur lain yang terhubung dengan sistem paku bumi. Ia kembali memandang ke arah pegunungan. Dari kejauhan, terlihat asap tipis naik dari balik hutan. Ada orang yang sedang berada di sana, dan kemungkinan besar mereka sedang mencoba membuka kembali gerbang yang baru saja ditutup. Syekh Jumadil Kubro segera mengambil langkah menuju lokasi tersebut. Kali ini, ia tidak hanya menghadapi gangguan dari bangsa jin, tetapi juga manusia yang telah mengetahui sebagian rahasia paku bumi. Namun, ia belum mengetahui satu hal. Orang-orang itu ternyata telah bekerja sama dengan bangsa jin yang sebelumnya datang dari wilayah luar, dan tujuan mereka jauh lebih besar daripada sekadar menemukan sebuah benda. Mereka ingin menguasai kekuatan yang dipercaya tersembunyi di bawah tanah Jawa. Malam itu, tanah Jawa seperti sedang menahan napas. Setelah peristiwa besar yang terjadi pada episode sebelumnya, Syekh Jumadil Kubro menyadari bahwa gangguan yang selama ini mengintai bukan lagi sekadar ancaman dari makhluk gaib biasa. Ada kekuatan besar yang mulai bergerak dari tempat-tempat yang selama baru Badibot
dianggap sebagai penjaga keseimbangan tanah Jawa. Paku bumi yang selama ini dipercaya menjadi penyangga keseimbangan alam, seakan mulai bergetar, bukan karena kekuatannya melemah, tetapi karena ada sesuatu yang sedang berusaha menembus batas yang telah dijaga dengan ketat. Syekh Jumadil Kubro kemudian melakukan perjalanan menuju sebuah tempat yang diyakini sebagai salah satu titik penting dalam jalur spiritual tanah Jawa. Ya, tidak membawa senjata, tidak pula membawa pasukan, hanya sebuah tongkat sederhana dan bekal secukupnya. Sepanjang perjalanan, suasana terasa aneh. Burung-burung yang biasanya bersuara menjelang malam, tiba-tiba menghilang. Angin berhenti berembus, meskipun pepohonan terlihat bergoyang. Bahkan, beberapa hewan liar yang biasanya berkeliaran di hutan, seakan menghindari jalur yang dilewatinya. Ketika tiba di sebuah lembah yang dikelilingi pepohonan tua, Syekh Jumadil Kubro berhenti. Di hadapannya terdapat sebuah batu besar, yang sebagian tubuhnya tertanam jauh ke dalam tanah. Batu itu tampak biasa bagi orang yang tidak memahami maknanya. Namun bagi sang syekh, tempat tersebut bukanlah tempat sembarangan. Ia merasakan tekanan yang berbeda dari dalam tanah. Seperti ada gelombang kekuatan yang bergerak perlahan dari bawah permukaan. Syekh Jumadil Kubro kemudian duduk bersila. Ia memejamkan mata dan menenangkan hati. Dalam keheningan itu, kesadarannya seakan dibawa untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Ia merasakan keberadaan banyak makhluk yang berada di sekitar lembah. Sebagian menjauh, sebagian hanya mengawasi, sementara yang lain tampak gelisah. Namun kemudian muncul satu kekuatan yang jauh lebih besar. Udara mendadak menjadi berat. Kabut turun dengan cepat. Dari kejauhan terdengar suara seperti gemuruh. Padahal langit tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Tanah di bawah tempat duduk sang syekh bergetar perlahan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, penjaga paku bumi merasakan adanya tekanan yang mencoba menggoyahkan keseimbangan. Syekh Jumadil Kubro tidak berdiri dan tidak menunjukkan rasa takut, ia tetap tenang. Dalam keyakinannya, kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk mengalahkan makhluk lain, melainkan kemampuan menjaga hati agar tidak dikuasai rasa takut dan kesombongan. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul bayangan besar. Sosok itu tidak mendekat, tetapi keberadaannya membuat seluruh lembah terasa sesak. Ia seakan datang untuk menguji batas yang selama ini dijaga sang syekh. Akan tetapi, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Ketika bayangan itu semakin dekat, tanah di sekitar Syekh Jumadil Kubro tiba-tiba memancarkan getaran yang kuat. Batu besar di hadapannya berderak, lalu muncul retakan kecil di permukaannya. Bukan karena batu itu hancur, melainkan seperti ada kekuatan dari dalam bumi yang sedang bangkit. Bayangan tersebut berhenti. Untuk pertama kalinya, sosok yang sejak tadi terlihat begitu mengancam, justru mundur beberapa langkah. Syekh Jumadil Kubro membuka matanya. Ia memahami bahwa paku bumi bukanlah sebuah benda yang dapat diperebutkan atau dijadikan sumber kesaktian. Paku bumi hanyalah istilah yang menggambarkan keseimbangan dan keteguhan tanah Jawa. Selama manusia menjaga keseimbangan antara kehidupan, alam, dan keyakinannya kepada Tuhan, tidak ada kekuatan apapun yang dapat dengan mudah menggoyahkannya. Malam semakin larut, bayangan besar itu akhirnya menghilang bersama kabut. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar suara berat dari kejauhan, yang seolah menjadi pertanda bahwa peristiwa malam itu belum berakhir. Syekh Jumadil Kubro berdiri perlahan. Ia memandang ke arah langit yang mulai dipenuhi bintang. Dalam hatinya ia mengetahui satu hal. Jika kekuatan yang tadi muncul berani mendekati salah satu titik penjagaan, maka kemungkinan besar titik-titik lainnya juga sedang menghadapi ancaman. Dan itu berarti penjagaan tanah Jawa memasuki tahap terakhir. Sebab setelah malam tersebut, Syekh Jumadil Kubro menemukan sebuah tanda yang jauh lebih mengkhawatirkan. Tanda itu bukan berasal dari dalam bumi, bukan pula dari bangsa jin. Tanda tersebut justru muncul dari manusia. Dan rahasia itulah yang akan menjadi kunci dari pertempuran terakhir sang penjaga paku bumi. Fajar mulai menyingsing ketika Syekh Jumadil Kubro meninggalkan lembah yang semalam menjadi saksi peristiwa luar biasa. Kabut perlahan terangkat, burung-burung kembali terdengar, dan angin kembali bergerak di antara pepohonan. Namun bagi sang syekh, malam itu telah membuka sebuah rahasia besar. Ancaman terhadap keseimbangan tanah Jawa
ternyata bukan hanya datang dari dunia yang tidak kasat mata. Ada manusia yang mulai tergoda menggunakan pengetahuan dan kekuatan spiritual demi kepentingan dirinya sendiri. Mereka berusaha mencari titik-titik yang dipercaya sebagai paku bumi, bukan untuk menjaganya, tetapi untuk menguasai kekuatan yang mereka yakini tersembunyi di dalamnya. Syekh Jumadil Kubro memahami bahwa jika manusia mulai mengejar kesaktian tanpa disertai kebijaksanaan, maka kerusakan yang terjadi bisa jauh lebih besar daripada gangguan bangsa jin. Sebab makhluk gaib hanya dapat mengganggu dari luar, sedangkan manusia memiliki kemampuan untuk menghancurkan keseimbangan dari dalam kehidupan itu sendiri. Karena itulah, ia tidak memilih untuk melawan dengan kekerasan. Ia memilih menghilangkan sumber keserakahan itu melalui ilmu, nasihat, dan keteladanan. Dalam perjalanan terakhirnya, Syekh Jumadil Kubro mendatangi beberapa tempat yang dianggap memiliki hubungan dengan jalur spiritual tanah Jawa. Ia tidak meninggalkan benda pusaka yang dapat diperebutkan, tidak pula menunjukkan kesaktian sebagai tontonan. Sebaliknya, ia meninggalkan pesan yang jauh lebih penting, bahwa tanah tidak akan menjadi kuat hanya karena sebuah benda ditanam di dalamnya. Sebuah wilayah menjadi kokoh ketika manusia yang tinggal di atasnya mampu menjaga persaudaraan, menghormati alam, menjauhi keserakahan, dan tetap mengingat Tuhan. Seiring waktu, nama Syekh Jumadil Kubro semakin dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam kisah awal perkembangan Islam di tanah Jawa. Banyak cerita berkembang mengenai perjalanan, karamah, dan hubungannya dengan para wali. Namun di balik seluruh kisah tersebut, terdapat pesan yang jauh lebih dalam. Penjaga sejati bukanlah orang yang paling kuat, melainkan orang yang mampu menjaga amanah ketika memiliki kekuatan. Konon, setelah menyelesaikan tugasnya, Syekh Jumadil Kubro tidak lagi mencari tempat untuk menunjukkan kehebatannya. Ia memilih menjalani kehidupan dengan kesederhanaan. Ia menyadari bahwa manusia pada akhirnya akan kembali kepada tanah, sementara segala kekuatan yang dimiliki hanyalah titipan. Karena itu, tidak ada alasan untuk menyombongkan ilmu, kedudukan, ataupun kemampuan yang diberikan Tuhan. Cerita tentang bangsa jin yang ketakutan terhadap sang penjaga paku bumi pun akhirnya memiliki makna yang berbeda. Yang membuat mereka gentar bukanlah tongkat, pusaka, atau kemampuan untuk mengalahkan makhluk gaib. Mereka gentar terhadap keteguhan hati seorang manusia yang tidak mudah digoda oleh kesombongan. Ketika hati seseorang benar-benar berserah kepada Tuhan, maka ancaman sebesar apapun tidak akan mudah membuatnya kehilangan arah. Paku bumi dalam kisah ini akhirnya bukan sekadar sebuah titik misterius yang dipercaya menjaga tanah Jawa. Ia menjadi simbol keseimbangan. Jika manusia menjaga alam, menjaga persaudaraan, dan menjaga hatinya dari keserakahan, maka keseimbangan itu akan tetap berdiri. Tetapi jika manusia mulai merusaknya demi kekuasaan dan kesaktian, maka tidak diperlukan bangsa jin untuk menghancurkan kehidupan. Manusia sendiri dapat menjadi sumber kehancuran. Syekh Jumadil Kubro meninggalkan satu warisan yang tidak terlihat oleh mata. Bukan emas, bukan senjata, dan bukan pusaka. Warisan itu adalah kesadaran bahwa ilmu tanpa akhlak dapat menjadi bencana. Kekuatan tanpa tanggung jawab dapat menjadi kehancuran, dan kesaktian tanpa keimanan hanya akan melahirkan kesombongan. Maka, rahasia terbesar sang penjaga paku bumi sebenarnya bukan bagaimana ia membuat bangsa jin ketakutan. Rahasia terbesar itu adalah bagaimana ia mampu menjaga dirinya sendiri ketika berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa. Karena pada akhirnya, musuh terbesar manusia bukanlah makhluk yang bersembunyi di dalam kegelapan. Musuh terbesar manusia adalah keserakahan, kesombongan, dan rasa ingin menguasai sesuatu yang bukan menjadi haknya. Dan sejak saat itu, kisah Syekh Jumadil Kubro terus hidup dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa tanah Jawa bukan hanya memiliki sejarah tentang kerajaan, peperangan, dan tokoh-tokoh besar, tetapi juga menyimpan kisah tentang manusia-manusia yang memilih menjaga keseimbangan daripada mengejar kekuasaan. Demikianlah akhir kisah rahasia Syekh Jumadil Kubro, penjaga paku bumi Jawa yang membuat bangsa jin ketakutan. Sebuah kisah legenda yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menaklukkan makhluk lain,
melainkan kemampuan menaklukkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Dan selama manusia masih mampu menjaga hati, menjaga alam, serta menjaga hubungan dengan sesama, maka keseimbangan akan selalu memiliki penjaganya.